Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang kali ini saya akan nyoba menjelaskan sebuah software lain ya. Jadi selain software yang tadi sudah kita bahas, di kali ini saya akan mencoba menjelaskan tools membuat mind map dengan mudah bernama Gitmind ya. Jadi di Gitmind ini juga sama dengan tools-tools yang sebelumnya, yaitu terkait pembuatan peta pikiran atau mind map ya. Jadi di sini didemokan sama dia. Mind map ini berfungsi untuk menata yang awalnya sifatnya tulisan, paragraf, diambil kata kuncinya, lantas ditata dalam bentuk peta pikiran ya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat ya, aplikasinya ini juga lumayan lengkap. Dan ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu harus di-download, aplikasi yang ini jadi bersifat berupa website ya. Jadi tidak perlu di-download, bisa dijalankan aplikasi. Namun juga bisa kalau Bapak Ibu pengennya berjalan secara secara langsung pada perangkatnya Bapak Ibu masing-masing. Jadi dia juga menyediakan selain versi web bisa ada Windows ya, bisa Mac, bisa Apple dan juga yang namanya Android. Jadi bisa pada beragam device. Nah, Bapak Ibu, ini saya tunjukkan langsung ya pada peta pikirannya. Nanti akan saya berikan ya link langsung ke downloadnya seperti apa. Nah, di sini mind map ada beberapa awalan, ada AI mind mapping. Nah, di sini bisa kita menggunakan kekuatan AI-nya untuk membuat semacam peta pikiran awal atau membantu kita bikin peta pikiran. Namun, memang ini masih terbatas sementara ini. Kebanyakan dia baru bisa merespon kalau bahasanya Inggris ya, belum bahasa Indonesia. Nanti akan saya tampilkan lagi aplikasi lain ya pembuatan peta pikiran yang bisa berbahasa Indonesia. AI-nya ya maksudnya ya. Kalau mind map-nya ya bebas, kita mau pakai bahasa Indonesia tidak soal. Jadi bisa mind mapping dibantu sama artificial intelligence atau kecerdasan buatan, bisa kita bikin dari kosongan, bisa juga papan putih atau whiteboard ya. Jadi serasa kita bikin di papan dan juga beberapa hal lainnya. Nah, kita fokus pada AI mind mapping sama new map ya. Kalau di new map kita klik, maka dia akan membuka tampilan kosongan nantinya ya. Kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ini kosongan. Nah, ini secara penggunaannya sama dengan sebelumnya. Bapak Ibu bisa nulis topik utama di sini ya. Lantas kalau kita mau bikin cabangnya atau anaknya, itu kita juga pencet tab ya. Dari tab ini bisa untuk ke kanan ya, sebagai subtopik. Misal ini subtopik 1, kalau kita enter maka bisa subtopik 2, enter lagi subtopik 3. Kalau kita tab maka di sini bisa jadi 3A, 3B, 3C dan seterusnya. Jadi ini secara fungsi-fungsi sama. Kalau kita mau bergeser dari topik satu ke topik lainnya bisa pakai mouse untuk berpindah. Bisa juga pakai keyboard ya, panah kanan, panah bawah, dan sebagainya itu. Nah, selain itu, ini juga sama, ada fungsi relationship, ada fungsi untuk merangkum, bisa juga menambahkan ya Bapak Ibu, menambahkan gambar, catatan ya. Nah, kalau bedanya kalau ini catatannya di samping kanan. Nah, ini bisa muncul detail-detailnya bagaimana. Seperti ini. Nah, jadi kalau diklik dia akan langsung tampil lagi di samping kanan catatannya bagaimana. Bisa juga kita bikin berubah nuansanya. Ini ada random theme ya, biar cepat langsung milihnya. Kita nggak perlu milih satu-satu, tapi langsung dirubah semua. Nuansa sama suasananya seperti apa. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi, bedanya dengan aplikasi NiceMind. Kalau NiceMind kan kita nge-share-nya bentuknya PDF atau PNG, gambarnya sifatnya statis. Siswa tidak bisa mengklik terus bisa muncul ya, subtopiknya apa aja. Tapi kalau ini kita share, maka nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Apakah cuma bisa melihat, apakah yang lainnya juga bisa mengedit. Dengan kata lain, aplikasi Gitmind ini kelebihannya adalah siswa masih bisa nanti mengklik secara interaktif file tersebut, menambah, mengurangi, memberikan catatan, bahkan bekerja secara bersama-sama. Jadi ini kelebihannya kalau dibandingkan yang aplikasi NiceMind ya. Jadi kalau ini kita share, kita dapat linknya,
linknya kita bagi lewat WhatsApp atau Telegram ke siswa-siswanya, maka siswa bisa melihat ya interaksi slide-nya tadi seperti apa. Nah, ini ada di Gitmind. Nah, atau kalau yang coba saya bikin tadi, nah berikut contohnya. Nah, ini juga sama, kita kan bisa bikin subtopik-subtopik tadi ya. Ini kalau kita share nanti yang lainnya bisa ngasih catatan ya. Nah, jadi bisa ngasih komen, bisa ngasih apa, itu bisa ditampilkan. Selain itu nanti juga bisa dipresentasikan. Nah, nanti presentasi jadinya seperti ini. Awalnya topiknya belajar, nanti kalau kita geser, apa itu belajar, mengapa belajar, bagaimana belajar. Nanti kalau kita pencet kanan lagi, dia akan nge-zoom ya ke subtopiknya satu persatu. Jadi tidak perlu bikin slide PPT lagi. Di sini nanti dia akan membikinkan ya semacam slideshow-nya itu di sini. Nah, sekarang fitur yang mungkin dicari AI mind mapping ya. Nah, ini kalau kita pilih klik, dia akan ada dua pilihan. AI mind map, maka dia akan membikin ya mind map itu dari kosongan berangkat dari topik yang kita harapkan ya. Sedangkan kalau ini AI summary itu berarti kita bisa naruh file PDF, file dokumen Word ya, doc, doc, pptx, bahkan PowerPoint ditaruh di sini. Nanti dia akan mencoba membuat rangkuman berbentuk mind map dari artikel yang kita berikan. Jadi sangat lumayan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada artikel yang panjang di mana itu dari artikel tertentu ditaruh di Word, Word-nya kita kirim ke sini, nanti dia akan coba bikinkan peta konsep dari file tersebut. Sekarang kita coba yang sebelah kiri dulu. Nah, sebagaimana yang saya tadi sampaikan di awal ya, ketika kita pakai AI mind map ini, nanti apa namanya itu, selama ini kalau saya pakai yang Gitmind, bedanya nanti sama TestKit atau ChatGPT, ini punya keterbatasan dalam bahasa ya, tapi kita coba saja nanti apakah dia mampu, apakah tidak. Kalau bahasa Inggris hasilnya sudah sangat bagus, tapi kalau yang sifatnya apa ini namanya bahasa Indonesia dia masih kurang bagus begitu ya. Tolong buatkan ya rencana pembelajaran pelajaran kimia kelas 10 SMA. Kita coba begini dulu ya Bapak Ibu. Apakah dia bisa, apakah tidak. Kita klik generate. Nah, dia akan muncul generating. Nah, ini karena pakai bahasa Indonesia, dia menyampaikan belum mampu ya, sementara ini dia belum bisa untuk menjalankan request tersebut. Tapi kalau kita rubah mungkin terus kita coba lagi. Nah, dia bisa nih. Jadi ketika kita tulis perjalanan kehidupan life planner, dia nulis langsung. Mungkin untuk teman-teman guru bahasa Inggris bisa sangat membantu ya. Atau kalau yang lainnya maka masih butuh untuk diterjemahkan. Ini pun bisa kita klik lagi ya. Misal ini gunakan kalender, to-do list dan sebagainya. Kita minta kembangkan lagi. Nah, dia bisa tuh. Jadi bisa sebagai teman untuk bermain mapping bersama. Ya, baik Bapak Ibu itu. Tapi kelebihannya tadi, satu, aplikasi ini gratis, kita bisa bikin sampai 10 mind map lebih ya, dan itu bisa di-share mind map-nya. Terus berikutnya lagi, dia ada pilihan tema-tema yang macam-macam tadi, ada bantuan AI, tapi mungkin masih terbatas dengan bahasa Inggris ya. Kalau di-share, siswa masih bisa interaktif. Baik Bapak Ibu, itu sekian tentang Gitmind. Tapi Bapak Ibu, tadi saya ada yang kelewat. Ada lagi satu kelebihan Gitmind, yaitu dia ada templates ya. Dan templates-nya ini lumayan lengkap dan lumayan banyak ya. Jadi mind map-nya sendiri ada banyak, ada flowchart juga ada sendiri. Ya, bedanya flowchart itu lebih ke peta konsep atau bahkan alur, diagram begitu. Kalau mind map ya sebagaimana yang kita bahas selama pelatihan, dia sifatnya peta
pikiran. Nah, jadi ada contoh untuk edukasi, terus ada engineering, ya, ada how to. Nah, itu dia cukup banyak nih template-template yang menarik yang Bapak Ibu bisa kembangkan dari template itu untuk dalam kepengajaran, begitu ya. Itu Bapak Ibu bisa menggunakan template-template yang ada di Gitmind. Nah, ini banyak sekali nih ya. Jadi selama kita scroll ke bawah, seringkali nanti dia muncul lagi, dan muncul lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih.